Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Tia. Dalam video pembelajaran kali ini, saya akan membahas mengenai personality disorder menurut Erich Fromm. Dengan menonton video pembelajaran ini, diharapkan Anda dapat memberikan masing-masing contoh gangguan-gangguan personality disorder yaitu nekrofilia, malignant narcissism, dan incestuous symbiosis. Terdiri dari 3 bagian penjelasan. Yang pertama, penjelasan mengenai nekrofilia. Yang kedua, penjelasan mengenai malignant narcissism. Dan yang terakhir, penjelasan mengenai incestuous symbiosis. Gangguan pertama dari personality disorder yang akan dibahas adalah nekrofilia. Nekrofilia terdiri dari 2 kata, yaitu nekro yang artinya kematian atau mati, dan filia yang artinya cinta. Jadi, nekrofilia adalah seseorang yang mengalami penyimpangan seksual di mana orang tersebut menginginkan kontak seksual dengan mayat. Nekrofilia sendiri merupakan orientasi karakter alternatif untuk biofilia atau orang-orang secara alami mencintai kehidupan. Tetapi, ketika kondisi sosial menghambat biofilia, mereka mungkin mengadopsi orientasi nekrofilik. Orang-orang nekrofilik cenderung berperilaku destruktif. Hal ini menjadi cerminan dari karakter dasar mereka. Contoh kasus nekrofilia yang pernah diberitakan oleh suara.com pada tanggal 19 Desember 2018 lalu menyebutkan seorang pemuda berusia 23 tahun diduga mengalami nekrofilia atau gangguan seksual. Setelah polisi menemukan adanya jejak DNA pemuda tersebut di salah satu mayat yang ada di pemakaman Coab Great Bar. Gangguan kedua yaitu malignant narcissism. Sesuai dengan namanya, narcissism berarti seseorang mencintai tubuh mereka secara berlebihan. Namun, dalam bentuk gangguan ini, narsisme menghambat persepsi realitas sehingga segala sesuatu yang dimiliki menjadi narsis, orang sangat dihargai dan segala sesuatu milik orang lain didevaluasi. Mereka berpegang pada keyakinan yang menyimpang bahwa mereka memiliki keunggulan daripada orang lain, baik dari segi penampilan, fisik, maupun kekayaan. Ketika upaya mereka dikritik oleh orang lain, mereka bereaksi dengan amarah, sering menyerang bahkan mencoba menghancurkan orang tersebut. Namun ketika kritikannya luar biasa dan mereka tidak mampu untuk meluapkan kemarahannya, maka mereka akan memendam kemarahan tersebut. Hal ini dapat menjadikan seseorang mengalami depresi dan memiliki perasaan tidak berharga. Contoh kasus yang diambil dari jurnal University of Auckland Faculty of Medical and Health Science. John adalah seorang pemuda berusia 40-an yang dirawat karena skizofrenia, paranoid, dan penyalahgunaan zat. Ayah John adalah seorang malignant narcissism. Dia memperlakukan John seperti perpanjangan narsis dari dirinya sendiri. Ketika John tidak dapat memenuhi harapan mendapatkan kemuliaan bagi ayahnya mendevaluasi dia dan menolaknya. Ayah John menunjukkan perilaku antisosial dalam negosiasi bisnisnya. Dia secara fisik melecehkan John dan meninggalkannya ketika paling membutuhkan cinta ayahnya. Ayahnya sadis dan memproyeksikan kebencian dan agresi yang belum terselesaikan pada John dan menyiksanya sampai ke titik di mana kehidupan tidak lagi berarti bagi John. Gangguan ketiga yang akan dibahas yaitu incestuous symbiosis. Ciri utamanya yaitu ketergantungan yang sangat tinggi pada ibu atau pengganti ibu. Fiksasi pada ibu dalam bentuk yang lebih umum, sebagai contoh adalah pria yang membutuhkan wanita untuk merawat, menyukai, dan memuja dirinya. Mengalami kecemasan serta depresi bila kebutuhannya tidak terpenuhi. Para penderita incestuous symbiosis, kepribadiannya bercampur pribadi lain dan kehilangan identitas dirinya secara individual. Hal ini
bermula di masa bayi sebagai kelekatan alami terhadap ibu yang mengasuh. Kelekatan ini berkembang sedemikian rupa. Mereka merasakan kecemasan dan ketakutan yang ekstrim bila hubungan itu terancam. Mereka yakin tidak sanggup untuk hidup tanpa pengganti ibu. Dalam hal ini, yang berperan sebagai pengganti ibu tidak perlu seseorang, melainkan berupa keluarga, perusahaan, maupun agama. Contoh kasus yang terjadi di masyarakat kita yaitu orang-orang yang memiliki fanatisme terhadap agama. Atas kecintaan pada agama, mereka menginginkan kekuasaan dan menyerang kelompok lain yang memiliki keyakinan atau pandangan yang berbeda. Dapat dilihat pada tabel perbandingan personality disorder, syndrome of decay dengan syndrome of growth. Setelah mendengarkan penjelasan sebelumnya, teman-teman diminta untuk mengerjakan atau menjawab assignment yang tertera pada layar. Terima kasih telah menonton video pembelajaran ini. Semoga bermanfaat.